Program Studi Biologi Fakultas Pertanian Universitas Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi otot wajah, mulut, dan pipi. Yang pertama, otot wajah. Berdasarkan embriologinya, otot-otot ekspresi wajah terbentuk dari mesoderm lengkung paring 2. Otot-otot wajah dipersarafi oleh saraf lengkung paring 2, yaitu nervus facialis atau N7. Berdasarkan fungsinya, otot-otot wajah diklasifikasikan sebagai otot-otot sphincter dan otot-otot dilator. Kedua jenis otot tersebut mengelilingi orifisium pada wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut, dan memiliki fungsi yang berlawanan. Fungsi keduanya secara silih berganti mengatur pergerakan orifisium pada wajah sehingga terbentuk mimik dan ekspresi dari wajah. Ekspresi wajah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, otot-otot kelopak mata. M. orbicularis oculi terdiri atas dua bagian, yaitu pars palpebralis dan pars orbitalis. Pars palpebralis terbatas pada kelopak mata, sedangkan pars orbitalis meluas melewati batas tulang orbita pada wajah. Pars palpebralis terdiri dari beberapa serabut yang muncul dari ligamen palpebra medial, melengkung sepanjang kelopak mata di depan tarsus, dan berinsersi pada parapelpebra lateralis. Beberapa serabut pada kelopak mata bawah menempel di medial pada kristal lacrimalis posterior dan sulcus lacrimalis. Pars orbitalis berjalan dari kristal lacrimalis anterior dan processus frontalis maxilla. Otot-otot ini letaknya mendatar melalui dahi dan pipi. Persarafan M. orbicularis oculi didapatkan dari cabang temporalis dan cabang zygomaticus N7. Kontraksi otot pars palpebralis menyebabkan mata tertutup secara lembut atau menyebabkan gerakan mengedip. Pada gerakan ini, bulu mata masih terlihat dan isi sulcus konjuktiva tidak berkurang. Kontraksi otot pars orbitalis menyebabkan alis terletak lebih rendah. Gerakan ini biasanya terjadi saat akan melindungi mata dari cahaya terlalu terang. Jika kedua jenis otot berkontraksi bersamaan, mata akan tertutup rapat atau swim up the eyes, sehingga isi saku konjungtiva berkurang dan bulu mata tidak terlihat. Air mata dapat mengalir ke pipi. Ada penutupan mata secara normal bagian sisi lateral kelopak mata atas penutup terlebih dahulu daripada sisi medial, sehingga memudahkan penyebaran sekresi kelenjar lakrimal menuju media atau hidung. M. levator palpebra superior termasuk otot pergerakan bola mata dan mendapat persarafan dari nervus trochlearis. M. occipitofrontalis termasuk bagian dari otot kepala dan mendapat persarafan dari nervus facialis. Otot-otot cuping hidung. Otot cuping hidung. M. compressor naris berjalan dari maksila dan terletak transversal pada hidung. Kontraksi otot ini menyebabkan cuping hidung menyempit. M. dilator naris berjalan dari maksimal dan berinsersi pada alienasi lateral. Kontraksi otot ini menyebabkan cuping hidung melebar. M. procerus
dan M. levator labil superior alienasi jika berkontraksi akan menyebabkan elevasi hidung, namun tidak begitu dapat dilihat secara nyata. Semua otot cuping hidung mendapat persarapan dari cabang zygomaticus dan cabang buccalis N7. Yang kedua, otot-otot bibir dan pipi. M. orbicularis oris terdiri dari serabut intrinsik dan ekstrinsik. Serabut intrinsik terdiri atas incisive slits dan mental slits, menempel pada tulang dekat garis tengah, dan masing-masing sisi berjalan mengelilingi bibir. Serabut intrinsik ini adalah serabut yang terdapat dari seluruh serabut M. Orbicularis oris dan melekat erat pada mukosa bibir serabut bibir. Serabut intrinsik terutama dari M. Buccenator menyusun sebagian besar M. orbicularis oris. Serabut ini berkumpul di suatu lokasi yang disebut modiolus. Dari modiolus, serabut teratas dan terbawah menuju bibir atas, bibir atas dan bibir bawah. Serabut yang terletak di tengah akan mengalami penyilangan, di mana serabut yang terletak di atas menuju bibir bawah dan demikian sebaliknya. Kontraksi M. orbicularis oris menyebabkan mulut mengecil hingga diameter terkecil, atau seperti saat bersiul. Otot-otot ini mendapat persarapan dari cabang buccalis dan cabang mandibularis N7. Kerusakan cabang N7, misalnya akibat pembedahan kelenjar submandibula dan menyebabkan tarikan sudut bibir tertinggi. M. buccenator adalah otot utama pipi yang membentuk batas otot lateral dalam rongga mulut. Otot ini berorigo pada tonjolan alveolaris, mandibula, dan maksila serta kedua rape pterigomandibula. Serabut otot ini berjalan ke arah sudut mulut dan bergabung dengan serabut M. orbicularis oris melewati bibir atas dan bibir bawah. Persarapan otot ini didapat dari cabang buccalis N7. Otot ini bertanggung jawab atas gerakan mengunyah dan dibutuhkan untuk mengembalikan bolus makanan dari kantong pipi dan gigi molar. Otot ini sama sekali tidak menggerakkan rahang. Sebenarnya otot ini merupakan otot ekspresi muka sesuai persarapan N7 dan tidak dikelompokkan ke dalam otot-otot pengunyah atau otot masseter, temporalis, pterygoid yang mempersarapi cabang mandibula nervus trigeminus. Yang ketiga, otot-otot dilator bibir. Terdiri atas kelompok otot yang menyebar dari M. orbicularis oris seperti jari-jari roda. Beberapa otot beresensi pada bibir, lainnya pada modiolus. Otot-otot ini dipersarapi cabang buccalis dan cabang mandibula N7. Kontraksi otot-otot ini menyebabkan mulut membuka dan gerakan ini biasanya terjadi secara simultan dengan gerakan membuka rahang. M. levator labii superior alienasi berjalan dari percessus frontalis os maxill dan beresensi pada cartilago alienasi dan bibir atas. M. levator labii superior berjalan dari margo inferior orbita
dan beresensi pada bibir atas. Otot-otot ini berada di atas foramen, tempat keluarnya nervus infraorbital. M. zygomaticus minor berjalan dari suara zygomatiko-maksilar berkumpul pada modiolus. M. zygomaticus major berkumpul pada modiolus. M. levator angulioris terletak profunda berjalan dari fossa canina menuju modiolus, kemudian keluar kembali sebagai M. depressor angulioris yang terletak superficial. M. depressor angulioris. M. risorius dianggap sebagai perluasan ke atas platysma dan berkumpul pada modiolus. Terdapat rongga di atas dan di bawah otot ini, sehingga pada tempat itu arteri dan vena facialis terlihat. M. depressor labii inferior terletak profunda dari M. depressor angulioris. Anatomi otot yang kedua yaitu mulut. Mulut merupakan jalan masuk yang dilalui makanan pertama kali untuk sistem pencernaan. Secara umum, mulut terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama rongga mulut bagian luar atau vestibula, yaitu ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Yang kedua, rongga mulut bagian dalam, yaitu rongga yang dibatasi sisinya oleh tulang maxillaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Atap mulut dibentuk oleh palatum, lidah terletak di lantainya dan terikat pada tulang hyoid. Selaput lendir mulut ditutupi epitelium yang berlapis-lapis, yang di bawahnya terletak kelenjar-kelenjar halus yang mengeluarkan lendir. Selaput ini kaya akan pembuluh darah dan ujung memuat banyak ujung akar saraf sensorik. Mulut terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, bibir. Bibir merupakan bagian tubuh yang membantu dalam proses berbicara, mengisap, dan menjaga makanan tetap berada dalam mulut. Tiap bibir tersambungkan dengan membran mukosa yang disebut dengan labial frenulum. Bibir berwarna kemerahan karena adanya pembuluh darah yang menutupi permukaan bibir. Bibir juga terdapat otot mulut orbicularis yang berhubungan dengan jaringan penyambung yang lentur. Otot yang menutup bibir adalah orbicularis oris. Yang mengangkat bibir adalah levator angulioris. Dan yang menekan ujung mulut adalah depressor angulioris. Yang kedua, pipi. Pipi adalah dinding yang menutup rongga mulut bagian samping yang terdiri atas lapisan kulit, subkutan yang berisi lemak, serta otot-otot wajah yang membantu dalam proses menghancurkan makanan. Otot yang terdapat pada pipi adalah otot buccinator. Sedangkan bagian dalam pipi merupakan bagian yang lembab dan tersusun dari epitel squamosa yang berlapis-lapis. Yang ketiga, palatum atau langit-langit. Palatum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, palatum durum
atau palatum keras, tersusun atas tajuk-tajuk palatum dari sebelah depan tulang maksilaris. Yang kedua, palatum mole atau palatum lunak, terletak di belakang yang merupakan lipatan yang menggantung yang dapat bergerak dan terdiri dari jaringan fibrosa dan selaput lendir. Yang keempat, gigi. Makanan akan dihancurkan oleh gigi yang berjumlah 32 buah atau 16 buah pada setiap rahang. Ada 4 bentuk gigi, yaitu yang pertama insivisus atau gigi susu, berjumlah 4 buah pada bagian atas dan 4 buah pada bagian bawah. Letak gigi ini ada di bagian depan. Yang kedua, canina atau gigi taring, berjumlah 2 buah di atas dan 2 buah di bawah. Letaknya di sudut mulut dan berbentuk runcing. Yang ketiga, premolar atau gigi geraham kecil, berjumlah 4 buah di atas dan 4 buah di bawah. Letaknya di belakang gigi taring. Yang keempat, molar atau gigi geraham besar, berjumlah 6 buah di atas dan 6 buah di bawah. Letaknya di belakang premolar. Gigi terdiri dari mahkota gigi atau bagian yang menonjol di atas gusi. Akar gigi atau bagian gigi yang tertanam dalam tulang rahang, dan leher gigi atau tempat bertemunya mahkota dan akar gigi. Bila gigi dibelah menjadi 2 bagian, maka akan tampak lapisan-lapisan berbeda yang membentuk gigi seperti email, dentin, dan pulpa. Yang pertama, email. Email merupakan lapisan terluar pada mahkota gigi dan merupakan bagian terkeras di dalam tubuh manusia yang tersusun dari air sebanyak 2,3%. Bahan organik berupa protein sebanyak 1,75% dan 96% terdiri dari bahan anorganik, yaitu bahan-bahan mineral terutama kalsium, fosfat dalam bentuk kristal apatit. Yang kedua, dentin. Dentin terletak di bawah email. Dentin adalah bagian yang terbesar dari seluruh gigi, namun lebih lunak daripada email. Dentin terdiri dari air 13,2%, bahan anorganik 17%, dan bahan anorganik terdiri dari 69%. Di dalam dentin ada saluran amat kecil yang disebut tubulus dentinalis yang di dalamnya terdapat serat saraf yang bertugas memberi sensasi atau rasa terhadap rangsangan. Warna dentin yang merah gelap kecoklatan menunjukkan adanya ranting-ranting pembuluh darah yang amat kecil ukurannya. Yang ketiga, pulpa. Pulpa terdiri dari air 75% dan bahan anorganik 75%. Pulpa berisi pembuluh saraf, pembuluh darah, dan limfa. Tugas dari pulpa adalah mengatur nutrisi makanan agar gigi tetap hidup, menerima rangsang, membentuk dentin baru bila ada rangsangan panas, kimia, tekanan, atau bakteri yang dikenal dengan dentin sekunder. Yang kelima, lidah. Lidah memiliki peran mengatur lemak makanan di dalam mulut, mengecap rasa makanan, memindahkan makanan pada saat dikunyah, dan membantu menelan makanan. Kuncup pengecap pada lidah adalah papila. Daerah lidah yang peka terhadap rasa manis terletak di depan ujung lidah, peka asam dan asin di pinggir lidah, dan yang peka terhadap rasa pahit terletak di pangkal lidah. Yang keenam, kelenjar ludah. Kelenjar ludah adalah kelenjar yang mempunyai saluran tersendiri yang memproduksi air liur. Kelopak-kelopak ludah yang utama terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kelenjar parotis,
Kelenjar parotis terletak di sebelah kiri dan kanan dan terletak di depan sedikit ke bawah telinga. Yang kedua, kelenjar submandibularis terletak di bawah kedua sisi tulang rahang dan berukuran kira-kira sebesar buah kanari. Yang ketiga, kelenjar sublingualis letaknya di bawah lidah di kanan dan kiri frenulum linguae dan menuangkan sekretnya ke dalam dasar mulut melalui beberapa muara kecil. Yang keempat, kelenjar liur minor letaknya di dalam lamina propria mukosa oral. Yang ketujuh, saliva atau ludah. Saliva adalah cairan yang bersifat alkali mengandung enzim pencernaan zat tepung, yaitu tialin dan sedikit zat padat. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.